Cinta Lorkiel adalah sosok aktris, penyanyi, model, sekaligus aktivis lingkungan yang multitalenta dan inspiratif. Namun, lebih dari itu, ia juga dikenal sebagai figur yang memberi perhatian besar pada dunia pendidikan. Cinta Lorkiel atau yang biasa dikenal Cinta Lord ini lahir di Jerman tanggal 17 Agustus tahun 1993. Ia putri dari Michael Hale dan Herdiana ini sempat memiliki kewarganegaraan ganda yaitu Indonesia-Jerman. Namun, sekarang sudah menjadi WNI dan setelah sukses di dunia hiburan Indonesia, Cinta Lord memilih melanjutkan pendidikan tinggi di Amerika Serikat pada tahun 2011. Ia menyelesaikan 2 gelar sarjana yaitu psikologi dan sastra Jerman. Ia berhasil lulus Cum Laude dengan IPK 3,9 dalam waktu 3 tahun. I feel really happy karena aku orangnya working hard banget ya. Kalau di Amerika biasanya kan undergraduate S1 itu 4 tahun. Tapi aku selesai 3 tahun. And nggak cuma selesai 3 tahun aja, tapi juga dapat honors cum laude. Ya, my hard work paid off. Aku kerja keras banget setiap hari. Pokoknya school, dan aku hampir-hampir nggak punya social life. Dan kini, Cinta Lord aktif menjadi influencer pendidikan dan pemberdayaan anak muda. Cinta Lord multitalenta tidak hanya di seni, tetapi juga di bidang edukasi. Ia telah merintis usaha dan aktivitas sosial yang berkaitan dengan pendidikan, serta dikenal dengan komitmennya mendorong anak-anak untuk terus belajar. Cinta Lord membangun dan merenovasi 11 sekolah di Indonesia melalui yayasan pendidikan yang ia dirikan, dan tidak hanya itu. Cinta Lord juga mendirikan sekolah untuk anak-anak di Bogor melalui yayasan keluarganya dan bekerja sama dengan Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih untuk mendukung akses pendidikan. Dan mendapat penghargaan Inspiring Women in Education diberikan kepadanya sebagai pengakuan atas dedikasinya di dunia pendidikan. Cinta aktif menjadi relawan dan mengajar di sekolah serta Yayasan Pendidikan Pedalaman Indonesia. Ia berkomitmen memotivasi dan menginspirasi anak muda agar tetap semangat belajar dan meraih cita-cita. Baginya, pendidikan adalah kunci untuk memberdayakan generasi muda, khususnya perempuan dan anak-anak. Ya udah, kalau gitu makasih ya, udah boleh masuk ke kelas kalian. Ibu boleh meneruskan kelasnya. Thank you adik-adik. Coba aku mau denger thank you 3, 2, 1. Thank you. Tuh hebat, mereka bisa. Mulai Juli tahun ini, kita benar-benar berharap bahwa anak-anak akan bisa sekolah tatap muka lagi. Dan oleh karena itu, PEC mempunyai program yang namanya The New PEC, di mana anak-anak nggak hanya akan diajarkan bagaimana menjahit atau bertani, tapi juga basic engineering. Kita akan membawa beberapa volunteers yang akan mengajarkan skill set ini kepada anak-anak PEC. Selain itu, akan ada program intensif mulai tahun ajaran baru di mana anak-anak akan bisa belajar dalam kelompok kecil dengan guru-guru mereka supaya mereka bisa keep up dengan tahun ajaran baru. Karena selama pandemi ini, seperti kita udah dengar dari banyak anak-anak dan guru tadi, mereka sangat kesulitan untuk belajar secara online. Bukannya aku mau berargumentasi dengan orang-orang di luar sana, tapi kita harus melihat fakta bahwa negara kita belum siap untuk melakukan pendidikan secara digital. Kenapa? Karena negara kita sangat besar. Lupakan smartphone, lupakan laptop. Kalau tidak ada sinyal yang baik, tidak ada wifi, tidak ada 3G, LTE, apapun itu, bagaimana anak-anak bisa menggunakan teknologi yang mereka punya untuk belajar. Jadi banyak dari anak-anak kita, anak-anak Indonesia, yang selama setahun ini sebenarnya tidak belajar sama sekali. Dari setelah 10 SD, kita ada lagi kendala. Ini anak-anak lulus SD mau kemana? Karena SMP terlalu jauh.
terlalu jauh. Mereka harus keluar ongkos besar untuk naik angkot, bahkan untuk turun dari gunung ke bawahnya aja mereka sudah repot karena dulu kan jalannya batu-batu, harus lewat sungai dengan jembatan yang bergoyang-goyang. Akhirnya kita punya ide bagaimana kita kalau kita bangun SMP gitu supaya anak-anak bisa melanjutkan ke jenjang SMP. Kita dengan semangat 45, dengan bantuan juga beberapa international dan local foundation, kita membangun SMP ini. Saat Cinta Laura di Masoy, Maluku Tengah dan berdialog dengan pelajar tentang masalah bullying dan masalah kasus kekerasan anak, Rabu 26 Juli tahun 2023. Gimana supaya kita selaku teman-teman media untuk menjadi orang yang baik. Terima kasih. Very next question. Kalau kita, yes, itu pertanyaan yang bagus sekali dan lumayan tough untuk dijawab karena tentunya selalu ada orang yang sebenarnya nggak setuju dan nggak sesuai dengan dan kalau mungkin kalian berani soal PPDS selalu dengan bersih jadi cara-cara halus untuk berkomunikasi dengan sosmed kalian untuk menyebarkan informasi kita dijudge, lalu dijauhi kenapa tadi itu perasaan yang berkembang banget dan sangat banget apalagi saat kita masih kerja kita tuh pengen teman, pengen suka semua tapi ingat bahwa seiring berjalannya waktu semakin mulai dewasa kalian gak bisa maksa semua orang untuk suka sama kalian. Kalau buat aku ada yang mengerjakan kalian itu masih kerja fine aja tapi buat orang lain yang kita sadari itu kalau boleh dan senang kalau ada susah diterima ya pertanyaannya gimana sih? Yes, correct. Dan akhirnya kita semua memilih kadang-kadang atau bagaimana orang yang lama sebelumnya. So, itu menyebabkan yang tadi aku punya dari sana seperti ini dan aku senang banget hari-hari antusiasnya buat semua permainan bagi orang-orang sangat banyak keluarga kita yang dewasa setiap malam yang hidup kemudiannya tidak ada nama bisa mengalami mungkin ada masih belajar nggak ada motivasi untuk bekerja nggak ada motivasi untuk menjadi mereka dan kalau ada orang yang mungkin merasa terpuruk mungkin keluarga mereka yang mungkin depresi atau egoistik dan akhirnya terjun juga mungkin negara yang bisa berubah di negara kita mulai dengan Cinta Laura Kiel adalah bukti bahwa pendidikan dan prestasi bisa berjalan seiring. Ia tidak hanya berkarir di dunia hiburan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pendidikan Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga dapat menambah pengetahuan kalian ya.